Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada wa adabuha ay as-suhbah ma'allah arba'ata asyara. Wa adabuha adapun adab-adabnya suhbati adab-adab bersahabat ma'allah bersama dengan Allah itu arba'ata asyara ada 14. Al-awwalu yang pertama adalah itraqur ra'si menundukkan kepala, wa ghaddut tarfi dan menundukkan pandangan, ai khafduhu menundukkan pandangan. Wathani yang kedua adalah jam'ul hammi memusatkan perhatian, ai al-qasdi memusatkan tujuan, ma'al i'timad bersama bersandar alallah kepada Allah. Wathalithu yang ketiga adalah dawamus sumti senantiasa diam. Diam ai amma dari sesuatu la yufidu yang tidak memberikan manfaat apama fiddin di dalam agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda alaika bitulis sumti hendaknya engkau banyak diam. Fa innahu karena sesungguhnya diam itu mudridatun lisyaiton itu bisa mengusir setan. Warabi'u yang keempat adalah sukunul jawarih tenangnya anggota tubuh anil mulaghati dari melakukan hal-hal yang sia-sia. Li'annahu karena sesungguhnya tenangnya anggota tubuh itu yastalzimul khusyu'a itu bisa menyebabkan khusyuk wal khudu' wa hudural qalbi dan hadir hati ma'allah bersama dengan Allah. Wal khamisu dan yang kelima adalah mubadaratum tithalil amri bersegera melaksanakan perintah ai minal wajibi daripada perintah yang wajib wal mandubi dan dari perintah yang disunahkan. Wasadisu yang keenam adalah ijtinabun nahyi menjauhi larangan ai al-muharrami wal makruhi larangan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Wasabi'u yang ketujuh adalah qillatul i'tirad yaitu sedikit menentang. Ai adamul i'tirad tidak menentang alal qadari atas takdir. Bitahrikid dal dengan diharokati huruf dalnya. Qada dalnya ini diharokati. Ai ala takdirillahil umura yaitu tidak menentang atas takdir Allah terhadap perkara-perkara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda u'budullaha birridha beribadahlah kamu kepada Allah birridha dengan keridhaan. Fa illam tastati jika kamu tidak mampu fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsirun maka di dalam kesabaran atas apa yang engkau tidak sukai itu ada kebaikan yang banyak.
Jadi kata Nabi, beribadahlah kamu kepada Allah dengan keridhaan. Jika kamu tidak mampu, maka di dalam bersabar atas apa yang engkau tidak sukai, itu ada kebaikan yang banyak. Wa qala aidan, dan Nabi SAW juga bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Anallah, la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Faman lam yasbir ala balai, maka siapa yang tidak bersabar atas balaku, walam yashkur linna'mai, dan tidak bersyukur atas nikmatku, walam yarda biqadai, dan dia tidak ridha atas keputusanku, falyatlub rabban siwai, maka hendaknya dia mencari Tuhan selain aku. Jadi Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah, Anallah, aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Siapa yang tidak bersabar atas balakku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, dan dia tidak ridho atas keputusanku, maka carilah Tuhan selainku. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, laisar ridho, bukanlah ridho, itu adalah alla yuhissa bil bala, seorang tidak merasakan bala. Jadi kata beliau, tidaklah ridho itu adalah seorang tidak merasakan bala. Innamar ridho, hanya saja ridho itu adalah alla ta'taridho alal hukmi wal qadai. Hanya saja ridho adalah seorang tidak menentang atas putusan dan ketetapan Allah. Wa hukiya, dan diceritakan, Syekh, daripada Syekh Afifuddin Az-Zahid, Syekh Afifuddin Az-Zahid, seorang yang zuhud, annahu, bahwasanya beliau kana bi Misra, beliau berada di Mesir. Fabalaghahu, maka sampai kepada beliau, sesuatu, waqa'a, yang terjadi, di Baghdad, yaitu kejadian yang ada di Baghdad, sampai kepada beliau, min qatlit Tartar ahlaha, daripada menyerangnya kaum Tartar, ahlaha, kepada penduduk Baghdad. Fa'ankarahu, kemudian Syekh Afifuddin tadi mengingkari, seolah-olah Syekh Afifuddin tidak terima dengan ketetapan Allah. Wa qala, dan dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa hadza, maka bagaimana ini kok bisa terjadi? Wa fihim al-atfalu, padahal di tengah-tengah mereka itu ada anak-anak, wa man la dzanba lahu, dan ada orang yang tidak berdosa. Fara'a, maka Syekh Afifuddin tadi melihat fil manam, di dalam tidur, rajulan, seorang laki-laki, fiyadihi, yang ada pada tangannya itu kitabun, sebuah kitab, faidha fihi baitan, yang mana pada buku tadi ada 2 bait syair, min bahril mutaqarib, dari bahar mutaqarib, wahuma, adapun kedua syair tadi adalah, da'il i'tirad famal amru laka, tinggalkanlah menentang, famal amru laka, tidaklah perkara itu urusanmu, itu bukan urusanmu. Walal hukmu fi harakatil falak, jangan menghukumi gerakan-gerakan perjalanan bintang. Wala tas'alillah an fi'lihi, dan jangan kamu bertanya kepada Allah tentang apa yang dilakukan Allah.
Faman khadha lujjata bahrin halaka. Maka siapa yang masuk kepada gelombang laut, maka dia akan binasa. Nah, dua syair ini adalah jawaban untuk Syekh Afifuddin atas pengingkarannya. Wathaminu, kemudian adab yang kedelapan adalah dawamu dzikri. Dawamu dzikri, senantiasa berzikir. Ai bil lisan, berzikir dengan lisan, wal qalbi, dan dengan hati. Watasi'u, dan yang kesembilan adalah mulazamatul fikri, senantiasa berfikir. Berfikir fi nikmatillah, di dalam nikmat Allah, wa fi jalalihi ta'ala, dan di dalam keagungan Allah. Wal ashir, dan yang ke-10 adalah itharul haq, yaitu mendahulukan hak Allah di sini. Itharul haq, mendahulukan Allah. Ai ikhtiyaruhu, memilih Allah, wa taqdimuhu, dan mendahulukan Allah. Alal batil, atas batil. Wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah sukutu hadal jar wal majrur. Jar dan majrur di sini ini gugur, tidak ada, tidak tertulis di dalam teks. Jadi jarnya adalah ala, majrurnya adalah batil. Ini pada sebagian teks enggak ada. Wal makna, adapun maknanya adalah taqdimullah, mendahulukan Allah Ta'ala, firruju, di dalam kembali ilaihi, kepada Allah. Mendahulukan Allah alal khalqi, di atas khalqi, makhluk, wa ala kulli ma siwahu, dan mendahulukan Allah atas segala sesuatu selain Allah. Wal muradu bil haq ala hadza huwa Allah Ta'ala, dan yang dimaksud hak di sini adalah Allah. Jadi itharul haq itu adalah mendahulukan Allah. Wal hadhiya asyara, dan yang ke-11 adalah al iyasu, yaitu putus asa. Ai qad urroja, memutuskan harapan, anil khalqi, daripada makhluk. Ai adamul i'timad alal khalqi fi hajatika fis safari wal hadori, tidak bersandar kepada makhluk pada hajatmu, pada kebutuhanmu, baik di perjalanan maupun di rumah. Li'anal khalqa, karena sesungguhnya makhluk itu la tanfa'u, tidak bisa memberikan manfaat, wala tadur, dan tidak bisa memberikan madarat. Wa tsaniya asyara, dan yang ke-12 adalah khudu', ai tawaddu'u bil qalbi, yaitu tawaddu' dengan hati. Tahtal haibati, di bawah kewibawaan, ma'allah, bersama dengan Allah. Wa tsalitsa asyara, dan yang ke-13 adalah al-inkisaru, ai fil qalbi, hancur hati. Hancur hati, tahtal haya, di bawah rasa malu, minallah, daripada Allah. Litaksirika, karena keteledoranmu, fil ibadah, di dalam ibadah. Malu kepada Allah karena keteledoranmu di dalam ibadah. Warabi'a asyara, dan yang ke-14 adalah as-sukun, tenang, an hiyalil kasbi, daripada trik-trik usaha. Thiqatan, karena percaya, i'timanan, sama percaya, bidomanillah, bidoman ai bidomanillah, karena percaya dengan jaminan Allah, laka, kepadamu, fi rizkika, di dalam urusan rizkimu. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali atas Allah jaminan rizkinya.
Wa tawakkul dan tawakal al-i'timadu bersandar ala fadlillah atas karunia Allah, ma'rifatan karena mengetahui bi husnil ikhtiyar bagusnya pilihan, ikhtiyarihi karena mengetahui bagusnya pilihan Allah Ta'ala. Fa innallaha ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala huwal mudabbiru li abdihi. Dia adalah zat yang mengatur hambanya. Wa hadzal adabu kulluhu dan adabun adab ini semuanya yang bagi hendaknya ayutlabu dituntut ayakuna ayasira huwa syi'aroka, adanya adab ini semua itu menjadi syiarmu, thiyabaka bajumu, li'annaha karena sesungguhnya pakaianmu, thiyabaka pakaianmu, karena sesungguhnya pakaian itu al-mulasiqatu bibadanika, sesuatu yang nempel pada badanmu, fi jami'i lailika pada seluruh malammu, wa naharika dan pada seluruh siangmu. Fa innaha karena sesungguhnya hadhil adab al-madhkurah, karena sesungguhnya adab-adab ini yang telah disebutkan tadi itu adalah adabus suhbah ma'a sahibin la yufariquka, adab-adab bersama sahabat yang tidak pernah berpisah denganmu, bi ilmihi dengan pengetahuannya, wa taufiqihi dan dengan taufiknya, fi jami'i awqatika pada seluruh waktu-waktumu, wal khalqu dan sedangkan makhluk kulluhum seluruhnya itu yufariquka, mereka semuanya berpisah denganmu, fi ba'di awqatika pada sebagian waktu-waktumu. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.